Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Adiasa. Di DRAD ini saya akan menyampaikan cara untuk menjadi teman curhat yang baik. Oke, tetap ikuti tayangan berikut ini. Ya, menjadi teman curhat yang baik ya. Sebenarnya saya menyampaikannya ingin ke arah konsultan psikologis yang baik. Nah, ini versi teman ya. Jadi setiap kita konsultasi psikologi curhat itu belum tentu ke konsultan psikolog. Ya, ini adalah tanggapan surat dari Mbak Nana ya, dari Surabaya ya, lewat inbox Facebook juga. Beliau melayangkan suratnya ke saya. Oke, saya baca surat dari Mbak Nana. Dear Adi, saya sering mendapat keluhan dari seorang teman tentang berbagai masalah. Saya sendiri kurang juga sebagian tahu jawabnya dan saya ingin jawab, dan kadang-kadang juga saya sendiri nggak tahu bagaimana menjadi teman curhat yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, terima kasih ya Mbak Nana ya sudah melayangkan surat ini, dan saya jawab ya. Menjadi teman curhat atau teman diskusi ini memang nggak mudah ya. Jika kita curhat tentang perasaan, tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian hubungan relationship dengan teman, dengan pacar, dengan rekan kerja, tentunya kita harus melepaskan ya subjektivitas kita ya. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalahnya dengan kalau cara saya ini, kalau menurut saya begini. Sebenarnya kita harus melepaskan potensi-potensi yang ada diri kita sebagai konsultan dan memulai membangun mengenai potensi dan kelemahan dari orang yang berkonsultasi kepada kita ya. Jadi apa-apa penyelesaian masalah dari seorang yang konsultasi ke kita ini harus dibawa ya, potensinya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Nah, ini harus dikelopkan dengan masalahnya ya. Jadi bukan egois semata dari kita sebagai konsultan atau teman curhat menyampaikannya berapi-api sedemikian ya, tetapi begitu disampaikan, dilaksanakan oleh orang yang konsultasi atau teman kita mental ya, karena berbeda potensi yang dimiliki teman kita dengan yang kita miliki ini berbeda ya. Potensi itu apa aja? Potensi itu bisa kognitif, hal pengetahuan tentang sesuatu hal, kemudian kemampuan, intelijensia, kemudian keberanian ya, kemudian kelincahan ya, semuanya ini menjadi potensi bagi dia ya. Baik tingkatnya seberapa, tingkatnya maksimal atau menengah atau bagaimana, ini menjadi potensi bagi orang yang berkonsultasi ke kita ya. Kemudian hal kelemahan yang melekat dari dia, dari orang yang konsultasi itu juga harus dipertimbangkan ya. Ini untuk berangkat untuk memecahkan masalah apa-apa yang ada disampaikannya ya. Jadi itu ya Mbak Nana ya. Jadi saran saya, lepaskan subjektivitas atau sesuatu yang melekat di diri kita sebagai konsultan ya. Kita harus memulai membangunnya dengan apa-apa yang ada di teman kita atau orang yang konsultasi ke kita ya. Potensinya seperti apa, kemudian mengenai situasi masalahnya juga seperti apa. Itu yang pertama ya, hilangkan subjektivitas. Yang kedua adalah jika masalahnya berkaitan dengan personal dia, single atau dia sendiri, mungkin akan lebih memudahkan penyelesaiannya ya, karena hanya masalah psikologis yang berhubungan dengan dia. Biasanya keinginan dia untuk menyelesaikan masalah ini lebih penting. Jadi kalau dia ya, temannya Mbak Nana berkonsultasi ke Mbak Nana dan hanya sekedar berkonsultasi, ini akan nonsen kalau dia tidak ada niat untuk menyelesaikannya, karena keinginan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, keinginan besar itu merupakan poin kunci dari penyelesaian masalah itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah jika
masalahnya berhubungan dengan orang lain, ya, entah dia dengan temannya, atau dia dengan pacar, dengan orang tua, atau bahkan rekan kerja, atau pasangannya, atau suami, atau istrinya. Nah, ini masalahnya harus diselesaikan secara berdua. Jadi, ini tidak menutup kemungkinan masalahnya harus diselesaikan bersama. Ya, jadi nggak hanya single saja, ya. Jika kita menerima masalah dari satu orang, kita akan menerima info subjektif dari orang tersebut. Nah, jika kita mendapatkan info dari dua orang, kita lebih memungkinkan untuk bagus karena imbang, ya. Jadi nggak subjektif saja, tapi imbang. Dua orang atau lebih itu imbang kondisi masalahnya, ya. Kondisi seperti apa keadaannya, ya. Jadi itu, ya. Kemudian yang keempat, kita menekankan masalah adalah penyelesaian ke yang bersangkutan, ya. Jika pihak ketiga tidak dihadirkan, kita hanya memfokuskan pihak pertama, ya. Jadi masalah kita tekankan ke pihak pertama. Misalnya jika bertengkar, ya pihak pertama harus mengalah, harus memberikan sesuatu yang lebih baik, ya. Kita nggak bisa menyalah-nyalahkan pihak ketiga. Jadi kesalahan, masalah kita fokuskan di pihak pertama karena pihak ketiga tidak hadir. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita konsultasi ke kita juga ujung-ujungnya gitu, ya. Kalau memang ingin diimbangkan masalahnya, ya harus keduanya hadir. Tapi jika tidak, ya harus sabar. Masalahnya terfokus di teman yang konsultasi ke kita. Oke, ya, terima kasih sudah mengikuti tayang ini. Semoga tayang ini bermanfaat. Oke, ya, Mbak Manana dan teman-teman lain yang ingin memasukkan inbox atau email, silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.